Ya, oke guys. Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 23 Agustus, pukul 11 lewat 20 menit. Gua mau bahas games ya guys. Jadi games ya, emiten tambang punya Sinarmas dan ABMM juga punya di sini itu sudah merilis laporan keuangan kuartal 2 tahun 2024. Ya, tadi malam, 22 Agustus pukul 18 lewat 47 menit malam-malam, ya habis maghrib lah. Nah, sekarang kita bahas guys ya. Jadi, games ini ya, manajemen menyampaikan bahwa di tahun 2024 total produksinya adalah di angka 50 juta ton. Itu target di tahun 2024. Saat ini sudah berjalan selama 6 bulan dan produksinya si games itu ada di angka 24,8 juta ton ya. Sekarang udah 24. Kira-kira bisa dong harusnya melebihi produksi tahun 2023 di angka 42 juta ton. Nah, revenue-nya games itu di tahun 2024 ada 1,3 miliar US dollar ya. Kursnya ada di angka 16.420 ini guys. Nah, sekarang kalau misalkan lu lihat dari laba bersih secara US dollar itu turun guys. Tahun 2023 sampai semester 1 itu laba bersihnya dalam US dollar ya guys ya. Ada di angka 333 juta 488.380 US dollar. Tahun 2024 semester 1 ada di angka 316.915.667 US dollar. Secara US dollar turun. Tapi kalau lu lihat di RTI ya, EPS-nya naik tipis. Sekarang sudah mengantongi 885 berbanding tipis di tahun 2023 semester 1. Kenapa? Ya karena memang US dollarnya di kuartal 2 tahun 2024 yang mencapai segini. Jadi kenaikan US dollar itu sedikit banyak berimbas terhadap laba bersih games dan juga berimbas kepada elu yang megang saham games itu sendiri. Nah, sekarang games sudah dapat nih, udah ngantongin 885 rupiah ya per lembarnya. Potensinya bagaimana ke depan? Nah, manajemen menyampaikan bahwa target pendapatan di tahun 2024 itu adalah di angka 3 miliar. Kan 3 miliar US dollar. Kan kalau kita lihat nih guys nih ya, nih. Ya, sekarang udah nyampe 1,3 miliar. Bisa nggak nih? Dia target pendapatan 3 miliar US dollar atau setara 46 triliun. Dengan kurs US dollar ada di angka 15.636. Itu informasi dari manajemen. Sedangkan kalau kita lihat sekarang rupiah nggak berbeda jauh nih. Rupiah USD nih, USD ya. USD itu rupiah. Nih, ada di angka 15 juga, 15.513 sudah turun. Kemudian, manajemen juga menyampaikan target profit margin games di tahun 2024 itu ada di angka 15%. Asal lu tahu aja, waktu tahun 2023, ya, waktu tahun 2023, net profit margin dari games itu ada di angka 17%. Dia dapat laba bersih 518 juta US dollar. Pendapatannya 2,9 miliar US dollar. Net profit marginnya kan berarti di angka 17%. Nah, kalau mempertimbangkan informasi dari manajemen ya, di mana dia bisa mendapatkan revenue sebesar 46 triliun dengan net profit margin adalah 15%, maka laba bersihnya itu sebenarnya turun, guys. Berarti sebenarnya turun kalau diproyeksikan, kalau informasi dari manajemen ya guys ya. Ini informasi, kalau informasi dari manajemen. Coba lu perhatikan, 15% ya dikali 46,9 triliun ini adalah potensi target pendapatan kalau misalkan kursnya ada di angka segini, 15 ribuan 600. Berarti kalau misalkan mempertimbangkan informasi dari manajemen,
Laba bersih games itu ada di angka 7 triliun. 7 triliun, ya. Sedangkan waktu tahun 2023, games itu bisa mendapatkan 7,9 triliun, 8 triliunan, ya, tahun 2023. Nah, tapi sekarang, ingat guys ya, itu kalau berdasarkan informasi manajemen, dan itu disampaikannya di awal tahun 2024 lalu. Awal tahun 2024. Sekarang berjalan sudah 1 semester tahun 2024. Coba lu lihat, net profit marginnya game saat ini ada di angka 23% loh. Ada di angka 23% dengan dia sudah memproduksi sebanyak 24 juta ton, ya. Ingat, kira-kira bisa nggak tercapai ini nih? EPS seperti tahun 2023 minimal di angka 1358. Harusnya bisa. Harusnya bisa, guys. Jadi kalau misalkan dia bisa mencapai EPS di tahun 2023, ya tahun 2024 seperti tahun 2023, ya. Dia sudah membagikan 415. Berarti kalau misalkan dia sudah membagikan 415, mempertimbangkan games itu membagikan dividen payout ratio biasanya 90%, artinya masih ada sekitar 800 atau bahkan 900 perak yang belum dibagikan. DPR-nya games kan biasanya di 90% ke atas, ya. Ya. Kalau misalkan dia bisa mencatatkan EPS seperti tahun 2023 sebanyak 1.300 dan dia sudah membagikan dividen interim sebesar 415, maka paling tidak masih ada nih guys ya. Kalau misalkan dia 1358 nih, dia misalkan membagikan 90%. Berarti kan dia potensi dividennya, dividen per share, itu ada di angka 1222 ya. Itu aja kalau misalkan dividen payout rasionya 90%. Dia sudah membagikan 415, berarti kan tinggal dikurangi. Berarti dia masih ada dividen per share, ya, sekitar 807. Ingat, itu apabila EPS games sama seperti tahun 2023. Masalahnya games sekarang targetnya adalah produksi 50 juta ton. Saat ini pun net profit margin dari games itu ada di angka 23%. Saat ini juga harga batu bara, ya, harga batu bara global itu cenderung naik. Nah, jadi ada berbagai macam faktor ya yang sebenarnya yang seharusnya games di tahun 2024 bisa mencatatkan EPS sebesar ini atau bahkan lebih. Paham guys sampai sini guys ya? Dia bisa membagikan dividen per share 800 apabila dividen payout rasionya 90%. Faktanya games selalu di atas 90%. Ya nggak selalu sih, paling tidak di tahun 2023 kemarin di atas 90%. Nah, dia kalau misalkan di angka 90% aja, potensi dividen per share-nya itu ada di angka 1.200. Ingat ya, potensi dividen per share-nya ada di angka 1.200. Yang sudah dibagikan 415. Berarti kan ada potensi dia membagikan dividen per share-nya, sisanya adalah 800 perak. Itu kalau kondisinya labanya seperti tahun 2023. Tapi sekarang games produksinya di angka 50 juta ton. Ya kalau volume penjualannya gue belum dapat datanya ya, tapi dia target produksi di angka 50 juta ton. Net profit margin saat ini ada di angka 23%. Kemudian ya, harga batu bara saat ini global berbeda dengan kuartal 3 tahun 2023 yang sempat turun, sekarang naik. Jadi ada nggak potensi EPS-nya menyamai tahun 2023 atau bahkan lebih? Ada guys. Gitu. Itu maksud gue lah guys ya. Dan kalau misalkan itu terjadi, dividen per share-nya ya bukan di angka 800 lagi, bisa lebih dari 800, bisa lebih dari 900. Kalau misalkan di angka 900 lebih, ya harga sekarang ya masih harga fair-nya, karena harga sekarang games ada di angka 9 ribuan. Games berapa sih sahamnya nih? Ada di angka 9 ribuan kalau gue nggak salah. 9.300. Nah, makanya merespon laporan keuangan di kuartal 2 tahun 2024, games ini memang sahamnya ya masih sideways aja.
Cuman itu datanya guys ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.